baik ya terkait dengan sampling itu. Mana share ini, mana share? Oh ini share. Nah, sampling limbah itu ada beda-beda ya. Kalau limbahnya cair, ya pakai sampling limbah cair. Kalau limbahnya ke udara, ya limbah ke udara. Kalau limbah padat, ya limbah padat. Jadi teknik sampling itu bergantung pada jenis limbahnya. Nah, hari ini kita fokuskan ke air, nanti kalau ada waktu kita ke udara, tapi kalau tidak udara kita pelajari sendiri ya. Ada di Spada, di Spada sudah ada materinya. Nah, ini untuk teknik sampling air ya. Teknik sampling air itu seperti apa? Kita pelajari. Oke, saya share gitu. Saya slideshow ya, ya. Tuh, malah ganti. Mana tadi? Hilang ya. Bentar ya. Mana tadi? Oke, saya mau slideshow. Kok dia pindah? Bentar, ini layar saya terbuka banyak, jadi dia pindah-pindah sendiri. Harusnya pakai PPT kok ini loh ya. Nah, ini PPT-nya. Halo, yes. Saya slideshow. Oke, bagaimana sih sampling itu caranya ya sambil didengarkan ini ya, ada banyak ya yang penting nanti kita mengerti. Jadi yang pertama sampling itu apa? Sampling itu adalah mengumpulkan sejumlah volume air ya kalau sampelnya air yang diteliti tapi jumlahnya sekecil mungkin gitu ya. Sekecil mungkin tetapi sifatnya representatif. Representatif itu mewakili ya. Maka kalau kita kenal ada anggota DPR itu representasi perwakilan rakyat, maka namanya representasi itu ya mewakili. Ya, maka kalau kita ambil sampling air jumlahnya berapa itu bergantung ya. Air itu terus berapa Pak jumlahnya kalau air itu? Bergantung parameternya. Kalau parameternya logam 100 mili cukup. Kalau parameternya TSS, nah apa namanya itu partikulat harus 1 liter. Ya, jadi kira-kira kalau volume itu yang dibutuhkan kalau sampelnya lengkap ya 2,5 liter. Ya, kalau sampelnya lengkap. Kalau sampelnya hanya logam saja mungkin 250 mili cukup. Ya, jadi bergantung pada parameter yang dianalisis apa. Nah, ini ada, loh, terus cara mencarinya dari mana, Pak? Kita tahu bahwa logam 100 mili, 250 mili partikulat, itu tahunya dari mana volumenya? Itu tahunya adalah dari buku sampling. Ini kebetulan Pak Mas tidak masukkan di sini, harusnya dimasukkan ya. Nah, buku sampling itu antara lain adalah misalkan eh, water and wastewater analysis. Nah, water, and wastewater analysis. Analisis limbah cair dan air. Nah, itu ada berapa volumenya ya. Kalau mau menganalisis ini berapa volumenya minimum itu ada ya. Tapi secara umum kalau parameternya lengkap 2,5 liter. Ya, kalau parameternya terbatas hanya 1 liter tidak apa-apa. Terus wadahnya apa Pak Mas? Wadahnya sebaiknya wadahnya jerigen plastik ya, tidak logam. Nanti ada alasannya di slide ini ada. Ya, jadi wadahnya jangan pakai botol kaca, tapi wadahnya adalah jerigen plastik dan harus penuh ya, tidak boleh tidak penuh. Ya, kalau penuh nanti gunanya adalah supaya tidak terjadi aerasi. Ya, kita lihat nih penting ya ilmu tentang sampling ini. No measurement, no data, no data, no information, no information, no management, no management, no policy. Nah,
Tidak ada pengukuran kalau tidak ada data. Tidak ada data kalau tidak ada informasi. Tidak ada informasi maka tidak ada pengelolaan. Tidak ada pengelolaan, tidak ada kebijakan. Artinya tidak ada pengukuran ya tidak ada kebijakan. Ya, tidak ada sampling, tidak ada kebijakan. Maka dulu saya ceritakan kan, waktu mengambil SK Gubernur mengenai baku mutu polutan udara ambien Jawa Tengah, itu Gubernur minta tolong ke tim UNS untuk meneliti terhadap kualitas udara Jawa Tengah di semua kabupaten. Jadi Pak Mas keliling Kabupaten Magelang, Pekalongan gitu. Tidak semua kabupaten, tapi perwakilan ex-karesidenan. Ya, jadi Pekalongan, Tegal, terus Salatiga, Magelang, terus Solo Raya. Tuh, ya. Nah, cara untuk sampling itu urutannya ada 7, ya. Jadi 7 untuk sampling itu. Satu, ngecek peralatan. Ya, peralatannya apa? Apakah sudah ada belum? Ada yang bertanya, Pak, saya ngambil sampel air pakai gayung, boleh enggak? Ada aturannya. Ah, Pak, saya pakai ember, boleh enggak? Ada aturannya. Ya, kalau begitu yang betul pakai apa, Pak? Apakah pakai gayung, pakai ember, atau pakai apa? Sebenarnya peralatan sampling yang khusus itu ada namanya water sampler, ya. Tetapi tidak semua laboratorium punya. Ya, maka kalau tidak punya, akhirnya menggunakan seadanya. Ya, ini kalau dikatakan boleh enggak ya boleh saja, tidak ada yang tidak boleh. Cuma nanti apakah hasilnya mewakili atau tidak itu yang penting. Kemudian bahan, ya. Jadi bahannya apa saja? Apakah bahan itu, apakah alat-alat itu yang sifatnya dipakai untuk membantu mengambil itu alat. Kalau bahan itu digunakan untuk preparasi, persiapan, misalkan pengawet. Nah, ya. Jadi sampel itu ya ada bahan pengawetnya. Ya, sampel itu harus didestruksi. Misalkan kalau kita mengambil sampel untuk hati sapi, mau diteliti kandungan logamnya, orang lingkungan kan gitu ya. Mengambil sampel hati sapi, mau diteliti karena sapinya ini makan di sampah TPA, apakah hatinya mengandung dirimu? Apakah hatinya mengandung logam atau enggak? Kalau mengandung logam, berapa banyak? Oh ya. Sesuatu yang ditakutkan itu adalah sapi kalau digembala di TPA, di Putri Cempo itu makan sembarang. Sebenarnya yang dimakan ya sisa-sisa daun-daunan, sisa masakan gitu ya. Statistik menunjukkan bahwa 60% sampah yang dibuang di TPA itu adalah sampah organik. Ya, jadi hanya 40% saja yang anorganik. Artinya sapi itu ya akhirnya bisa makan sampah organik itu. Cuma masalahnya adalah ya, sampah-sampah organik yang ada di TPA itu campur dengan sampah-sampah anorganik. Maka kalau sapi makan daun dari sampah TPA, keliru dia nanti campur dengan makan plastik. Ya, sapi makan sisa biskuit, keliru makan kertas pembungkus biskuit. Sapi kan tidak bisa membedakan ya. Kalau Mas Fahrul kan bisa membedakan ini bungkus Indomie sama Indominya. Ini bungkus permen karet sama permen karetnya itu bisa dibedakan. Sapi tidak bisa. Maka semuanya dimakan. Padahal beberapa yang dimakan dari bahan anorganik itu mengandung logam. Akhirnya dicernalah itu di dalam perut kambing, perut sapi, ya akhirnya diedarkan ke seluruh tubuh, mencemari dan mengotori ya badan termasuk juga daging dari sapi. Gitu ya. Nah, kalau nanti kita mau menyampel hati sapi, caranya ya hati sapi diambil, terus dihancurkan menggunakan asam destruktor, ya. Jadi menggunakan asam destruktor itu apa, Pak Mas? Boleh asam klorida, boleh asam yang paling kuat, yaitu asam perklorat. Ya, dulu Pak Mas pengalaman sekian tahun di laboratorium sebagai analis ya, itu ya menggunakan asam perklorat. Begitu nanti hatinya ditetesi
direndam di dalam asam perklorat, hancur hatinya ini ya, sama seperti dirimu, hancur hatimu. Ya, jadi karena ditinggal kekasih, hancurlah hatinya gitu ya. Padahal nanti akan ada kekasih lain yang dipilihkan oleh Allah untukmu. Cie, cie, cie. Ya, sesungguhnya Tuhan Maha Adil. Ya, maka kalau ada sesuatu yang hilang dari diri kita, Allah akan berikan gantinya. Quote nomor satu hari ini. Ya. Kemudian Konseling perani. yang penting nomor tiga wadah sampel. Wadah itu ada dua aja. Ya, satu kaca, dua polimer atau plastik. Ya, apakah menggunakan apa namanya botol kaca ataukah mau menggunakan jerigen plastik? Ya, nanti kesimpulannya mengatakan kalau sampelmu adalah logam, sampelmu nanti mau menganalisis untuk logam, maka pakailah jerigen plastik. Kalau sampelmu nanti adalah lemak minyak, ya, maka pakailah botol kaca. Oh, gitu. Artinya nanti kalau sampelmu minyak yo ada, logam yo ada, jadi kamu ya harus mengambil dua wadah, yaitu jerigen plastik dan botol kaca. Kenapa Pak Mas? Ya nanti di jawabannya ya kalau ternyata botol kaca dengan jerigen plastik itu menyerap lawan-lawannya ya. Jadi kalau jerigen plastik itu menyerap minyak lemak, maka wadahnya tidak boleh jerigen plastik. Kalau kita mau menganalisis minyak lemak, wadahnya ya harus botol kaca. Karena kalau nanti dipakai wadah jerigen plastik, justru wadah jerigen plastiknya menyerap minyak lemak itu. Padahal mau dianalisis. Nah, tidak boleh ya. Demikian pula botol kaca. Botol kaca itu dia menyerap logam. Nah, jadi ada sebagian logam nanti nempel di dalam botol kaca. Ya, makanya kalau botol kaca itu direkomendasikan jangan untuk wadah analisis logam, misalkan timbal, raksa ya. Pakailah jerigen plastik. Oh, gitu kesimpulannya nanti ya. Kemudian lokasi ini penting, di mana kita nanti menentukan upstreamnya, di mana downstreamnya harus tahu ya. Jadi nanti penting nih. Kemudian cara ngambil sampelnya pakai metode SNI apa? Nanti kita lihat titik-titiknya bagaimana. Nah, itu ya. Terus nomor 6 pengujian parameter lapangan. pH itu ya harus diukur in situ ya. In situ itu langsung. Ya, maka kalau pH diukur di laboratorium, apalagi suhu diukur di laboratorium suka berubah. Ya, apakah tidak boleh Pak Mas? Tidak ada yang tidak boleh, semuanya boleh-boleh saja. Tapi hasilnya bisa sedikit geser. 7 pengawetan dan tindakan prauji. Nah, ini prinsip sampling air ya. Prinsip-prinsipnya itu harus ada perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penanganan. Ya, jadi perencanaannya harus ada. Masa ujuk-ujuk ya. Saya mau nyempling waduk, badan waduk Gajah Mungkur, Wonogiri, maka harus ada perencanaan. Tanggal berapa, ya. Terus siapa saja yang terlibat? Apakah dosen pembimbing Pak Mas mau diajak ke sana enggak? Saya dulu waktu mahasiswa asing dari S2 lingkungan namanya Galbun dari Libya, Pak Mas sendiri yang membimbing. Ya, saya ajak ke Waduk Gajah Mungkur, saya sewakan perahu, ya, terus kita keliling perahu, bayarnya 450.000 waktu itu. Kita nyempling di bagian tengah, bagian tepi, ya, bagian dekat Karamba Jaring Apung gitu. Bedanya apa? Ya, karena dia mahasiswa S2 dari Libya, ya dia tidak sampai ke arah bagaimana pemodelan, ya, tapi cukup menganalisis dan mencari tahu sebab-sebabnya mengapa kecenderungannya naik dan turun sudah melampaui baku mutu belum gitu. Seneng Galbun karena diajak keliling waduk kan baru tahu dia ada waduk Gajah Mungkur yang sedemikian luas ya. Kita membawa tali kenur panjangnya 25 meter itu, yang kenur yang dijual di Alfamart Indomaret itu loh. Kita kasih pemberat, kita lepaskan di waduk Gajah Mungkur sampai ke bawah pun itu belum sampai ke dasar. Ya, jadi talinya ini mau lepas saja belum sampai dasar. Kalau kita lihat teorinya memang Waduk Gajah Mungkur elevasi tertingginya itu 170 ya.
Ya, jadi Gajah Mungkur Wonogiri itu kedalaman terdalamnya 170 meter. Ya, berarti kalau hanya sekitar mana ini? Ya, Solo, Solo itu berapa? Solo itu 1000 Solo itu 180 ya meter DPL. Ya, jadi kayaknya kalau Gajah Mungkur itu dalam sekali ya, jadi dia dalam. Maka senang ya si Galbun. Nah, perencanaan itu apa saja? Menentukan tujuannya. Mau apa sih? Mau untuk studi, mau untuk AMDAL atau KLUPL? Nah, ini tujuan nih ya. Nah, nanti bisa di-download ini webnya hilang ya. Nanti coba nanti bisa download sendiri ya. Buku yang berharga banget itu adalah judulnya Standard Methods for Water and Wastewater Analysis. Standard Method for Water and Wastewater Analysis. Wastewater Analysis. Analisis limbah analisis limbah cair dan analisis air untuk metode standar ya, metode standar untuk analisis air dan limbah cair. Ini dulu ada di indowebster.com bebas. Sekarang Indowebsternya sudah kedaluarsa, jadi hilang websitenya. Jadi silakan nanti dicari ya. Kalau ketemu nanti disampaikan ke teman-temannya. Apakah Pak Mas punya softwarenya? Nah, kelihatannya ada, cuma harus dicari. Ya, nanti silakan mahasiswa cari sendiri aja. Nah, di dalam langkah-langkah itu tujuannya apa? Apakah untuk dokumentasi KLUPL? Apakah untuk studi S2 S3? Itu berbeda. Ya, kalau studi S2 S3 itu adalah yang penting rasionalitasnya, menjawab pertanyaan tujuan penelitian. Kalau untuk AMDAL ya, itu adalah terkait dengan bagaimana ya kontur alam ya, bagaimana neracanya itu ya, bagaimana untuk perbedaan kebijakannya itu. Kemudian penentukan lokasi, ingat ya, paling atas itu namanya stasiun atau disebut lokasi. Di bawah stasiun itu ada namanya titik ya, jadi kalau kita stasiunnya adalah Waduk Gajah Mungkur ya, terus titiknya adalah titik Karamba Jaring Apung ya, kemudian Badan Waduk Tengah, kemudian limpasan naik turun Bengawan Solo PLTU ya, atau di sebelah eh, inlet dan outlet ya. Inletnya itu air masuk di Gajah Mungkur dan outletnya itu di Gajah Bengawan Solo, mau masuk Bengawan Solo. Itu namanya titik ya. Lokasi itu besarnya, titik itu kecilnya. Nanti kalau di titik-titik itu ada titik-titik lagi ya, itu nanti menjadi composite ya. Nanti kita tunjukkan composite seperti apa. Ya, ini ya. Kemudian nah ini yang penting. Kalau nanti kalian mau mengambil sampel, itu standarnya beda-beda. Ya, jadi jangan sama, standarnya beda. Yaitu ada objek sampling untuk air sungai, ya, outlet IPAL, air tanah, dan air laut. Ya, saya kemarin nyampling mikroplastik dari air laut di Taman Nasional Baluran. Maka saya ambil air laut dari Taman Nasional Baluran itu 2,5 liter. Nah, nanti kalau kita mengambil badan air sungai, ya ada aturannya sendiri. Aturannya apa Pak Mas ini? Satu, untuk badan air sungai itu menggunakan SNI 698957/2008 bagian 57. Ya. Ingat ya, yang berbeda nanti aturannya itu bagian-bagiannya ini. Tapi SNI-nya sama. SNI 6989.57/2008 bagian 57 itu khusus metode pengambilan contoh air permukaan. Ya, paham ya? Jadi kalau contoh air permukaan nanti mengambil ini harus di-download wajib. Ini siapa nanti yang bertugas dibagi ya. Pak Mas, apakah sudah punya softwarenya? Sudah, tapi saya mau Anda mengalami untuk mencari di Google biar nasibnya sama ya. Saya mengalami, Anda yang mengalami ya. Nanti dibagi kalau sudah ya.
Di dalam SNI itu sudah lengkap caranya. Ya, cara mengambil sampelnya bagaimana, cara menanganinya bagaimana, lengkap. Ya, jadi 698957 2008 bagian 57 metode pengambilan contoh air permukaan. Air permukaan itu apa? Jangan bingung ya. Air permukaan itu adalah air yang kontak dengan udara atmosfer. Ya, jadi air permukaan itu ya air sungai. Kenapa air sungai? Karena air sungai kontak dengan udara atmosfer. Air danau, air waduk, air irigasi, mata air rawa, air gua itu ya termasuk air permukaan karena kontak dengan udara atmosfer. Ciri-cirinya air itu karena kontak dengan udara atmosfer biasanya tidak berbau. Ya, karena proses aerasinya langsung dengan udara permukaan. Ingat ya, air dengan udara walaupun terpisah di situ, udara di atas, air di bawah, itu saling bereaksinya. Ya, jadi jangan dikira diem-dieman. Mereka tuh saling ta'aruf. Jadi antara air di waduk ya dengan udara di atasnya itu mereka saling ta'aruf. Air itu sebagian akan mereaksi terhadap air di bawahnya. Maka terjadi proses oksidasi. Ya, jadi jangan dibilang diam-diam mereka saling ta'aruf. Tapi ta'arufnya dalam diam memang ya. Sekarang air tanah, Pak, saya mau mengambil air sumur, pengaruh air sumur, pengaruh pencemaran pabrik dari apa namanya pengolahan logam terhadap sumur penduduk misalkan. Ya mengambilnya ya bagian 58 SNI 6989 58 2008 bagian 58. Kalau tadi air permukaan bagian 57. Ya, ini metode pengambilan contoh air tanah, yaitu sumur. Pak, saya air sumurnya pakai tidak sumur gali, tapi air sumur bor sama saja. Ya, walaupun air sumur tanah ini kontak dengan udara atmosfer, tapi karena di dalam, ya, apalagi air sumur bor, ya, itu dianggapnya adalah air tanah. Ya, jadi air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah antara lain adalah sumur bor, sumur gali, sumur pantek, sumur dangkal, sumur dalam. Gitu ya. Pak, apa perbedaan sumur dangkal dan sumur dalam nanti? Makanya ikut kuliah. Ini nanti kita jelaskan. Ada pertanyaan, Pak, suatu hotel itu ngebor sumur dalam dengan debit yang banyak sekali. Apakah akan menyebabkan sumur penduduk kering atau tidak? Nanti jawabnya ada. Ya, pokoknya kalau kuliah perhatikan aja ya. Jadi air tanah. Kemudian outlet IPAL. Nah, ingat ya, IPAL itu ada inlet, ada outlet. Ya, sebenarnya kalau IPAL itu ya eh, apa namanya? Influent dan effluent gitu ya. Ya, kalau badan air waduk namanya inlet dan outlet, kalau air sungai namanya upstream dan downstream. Ya, jadi penyebutannya sedikit berbeda aja. Kalau ada air sungai mengalir begitu, titik hulunya itu disebut sebagai upstream. Ya, titik hilirnya itu namanya downstream. Loh, Pak Mas, kenapa harus diambil hulu dan hilir? Ya karena kita mau memetakan pengaruh aktivitas manusia terhadap sungai kok. Ya, maka harus diambil sebelumnya namanya upstream di titik atasnya, di titik sungai yang bagian atas ya. Dan titik sungai bagian bawah namanya downstream. Jadi kalau sungai itu titiknya adalah upstream dan downstream. Eling-eling ya, boleh dicatat. Ya, kalau badan air waduk namanya inlet dan outlet. Ya, Gajah Mungkur itu inletnya ada 5 sungai besar masuk ke Gajah Mungkur. Outletnya satu sungai lebih besar lagi namanya Bengawan Solo. Ya, jadi inletnya itu adalah Keduang dan kawan-kawan, sungai-sungai kecil yang masuk ke Gajah Mungkur. Outletnya hanya satu, yaitu Bengawan Solo, itu waduk Gajah Mungkur. Ya, jadi kalau waduk itu disebutnya inlet dan outlet. Rawa Pening itu 9 sungai masuk inlet. Ya, outletnya satu yaitu Sungai Tuntan. Ya, jadi outlet Rawa Pening itu satu sungai besar namanya Tuntan. Di mana kalau sopir lewat di jembatan Tuntang, dia suka ngebel, didin, didin gitu. Saya tanya sopir bisnya, kenapa enggak tak dibel sih mas?
Kula nuwun Pak, kalih sing kagungan. Jadi mereka permisi sama yang punya. Jadi kalau lewat di jembatan Tutang itu ngebel, din 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 itu. Kepercayaan sopir itu permisi kepada yang punya sungai. Ya, ternyata paham seperti itu masih banyak ya di kalangan kita. Ngebel ya. Harusnya kan assalamualaikum ya, ngebel. Didin didin. Gitu, ya. Nah, air limbah itu apa? Sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. Nah, sekarang tujuan ya. Tujuan sampling itu ada yang namanya memetakan rona lingkungan, ya, eksploratory. Contohnya untuk dokumen UKL UPL, tahu kepanjangan UKL UPL? Betul. Usaha pengelolaan lingkungan dan usaha pemantauan lingkungan. KL dan PL. AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Ya. Kalau dokumen UKL UPL itu bagi dunia usaha yang kecil, yang tidak disyaratkan AMDAL. Kalau AMDAL itu bagi usaha yang skalanya besar. Ya. Waktu saya muda, masih dosen muda, saya konsultan dokumen UKL UPL ini seluruh Jawa Tengah. Jadi tidak pernah berhenti ke sana, ke sini, ke sini. Tapi analisisnya mirip-mirip, jadi gampang. Ya. Misalkan sungai, ya, misalkan apa perusahaan tekstil, ya kita analisis limbahnya, udaranya. Gitu. Nanti kita berikan deskripsi kalau udaranya kurang, caranya bagaimana. Ya, waktu muda Pak Masdi konsultan dokumentasi KLPL Jawa Tengah. Maka suka diminta dari Dinas Lingkungan Hidup Jawa Tengah untuk ceramah ya terkait teknologi pengelolaan lingkungan dengan cara yang sederhana. Ya, dulu begitu lama akhirnya merasa capek ya tidak lagi diganti yang muda-muda. Tapi sekarang tidak ada lagi ya cara seperti itu. Dulu yang saya ingat kejadian yang miris ya yang membahayakan jiwa itu adalah saya diajak Dinas Lingkungan Hidup ke Boyolali ya. Di sana ada penambangan golongan C, penambangan pasir batu begitu. Saya diminta untuk ceramah supaya menyadarkan penduduk ya, jangan sampai kalau penduduk menambang hol C itu di dekat rumah gitu. Sehingga kalau kita keluar ke halaman saja langsung ada jegongan 7 meter, 5 meter gitu. Rusak lingkungannya karena dipakai untuk golongan C. Saya diminta ke sana, begitu kita mau turun ya, mobil dari Dinas Lingkungan Hidup ini mau turun, diacungi arit. Ada yang ngacungi arit, ada yang ngacungi apa, diprotes, nggak boleh. Ya. Maka kita kembali nggak jadi ceramah. Itu pernah kejadian seperti itu. Artinya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan itu sebenarnya nomor dua. Nomor satu itu urusan perut. Ya, ingat itu ya, urusan perut. Maka kalau masyarakat merasa bahwa penghidupannya itu adalah dengan menambang pasir dan batu, kok kita mau melarang? Sebenarnya ya nggak melarang, cuma harus wise, harus bijaksana. Ya. Kita mau me, apa namanya, menasihati, mereka nggak terima, ya maka mereka mau mengusir kita, gitu. Itu kejadian. Ya. Saya pernah diminta ceramah untuk menangani lingkungan di masyarakat desa Serumbung ya di daerah Magelang. Pas naik itu pas Merapi atau Merbabu meletus ya. Saya pernah ngalami. Jadi akhirnya masuk ke balai desa itu masyarakat sudah ada yang datang, ada yang tidak karena bersiap-siap ini siaga satu. Tapi karena undangan sudah jauh hari maka kita datang. Saya datang. Yang ceramah cuma saya. Dinas Lingkungan Hidup hanya membuka. Ya, saya diminta ceramah. Nah, begitu kita masuk, masyarakat sudah tidak banyak. Artinya mereka sudah khawatir hewan ternaknya apa, karena sudah siaga satu. Tempat mengungsi sudah mulai penuh. Ya, tapi karena sudah ada undangan, beberapa masyarakat itu hadir di balai desa, balai kecamatan. Begitu kita selesai ceramah jam 10, mobil kita di luar itu sudah penuh dengan debu vulkanik. Jadi kita akhirnya tersikut-ikutan mengungsi ke bawah. Ya. Wah. Padahal tadi waktu berangkat itu masih terang. Ya. Nah, itu pengalaman Pak Mas dulu waktu muda. Sekarang sudah jauh dari itu ya kita di pendidikan ya lebih lebih ini ya.
Pemantauan lingkungan, penegakan hukum lingkungan. Nah, kalau pemantauan lingkungan ya monitoring itu ya harus berkala. Ya, maka kalau ada musim kemarau, musim penghujan ini adalah prokasih, program kali bersih. Ya, kalau program langit biru itu harus memperhatikan arah angin tapi tidak tergantung pada musim kemarau, musim penghujan. Ya, namanya PLB, program langit biru. Prokasih, program kali bersih. Ya, gitu. Jadi harus ada samplingnya. Penegakan hukum lingkungan harus digunakan untuk memberikan justifikasi kasus. Ya, misalkan Indo Asida Tama di class action sama masyarakat. Ya, di class action itu digugat di pengadilan oleh masyarakat. Maka nanti dasar hukum masyarakat itu harus ada analisis lab. Ya, analisisnya sesuai dengan kasusnya. Di PT Indo Asida Tama di Kebak Keramat itu class action-nya dimenangkan oleh masyarakat ya. Ya, jadi masyarakat itu mendapatkan uang kompensasi banyak sekali per RT. Ya, dulu. Jadi RT-RT itu dapat uang kompensasi dipakai untuk aspal, dipakai untuk apa? Karena class action-nya menang. Jadi kalau kasus lingkungan menang itu ya bagi masyarakat suatu kebahagiaan ya karena dipakai untuk kompensasi. Tapi yang namanya harga lingkungannya kan tetap tinggi ya. Ya, begitu kita datang ke Kebak Keramat tempat PT Indo Asda Tama itu seluruh bau itu ya kecut ya. Jadi bayangkan di udara terbuka ini rasanya asam. Ya, papan penunjuk, ya tempat parkir direktur, tempat parkir karyawan itu tidak ada yang utuh karena terkorosi oleh asam. Karena PT Indo Asda Tama itu adalah produsen asam organik. Sahamnya sebagian dimiliki keluarga Cendana. Ya, jadi kuat memang dari sisi politik ya. Nah, itu di Kebakar. Kalau cerita itu tidak ada habisnya. Ya, saya punya kasus banyak sekali dengan PT Indo Asda. Nah, ini adalah peralatannya ya. Ada personil itu orang yang ambil sampel, botol atau wadah, alat pengambil contoh uji APU, ya, alat pengambil uji, peralatan pengukur parameter lapangan, peralatan penunjang, pengawetan, pengendalian mutu rekaman. Ya, kalau personil itu orangnya, kalau botol tadi sudah ya jerigen atau botol kaca. Kalau pengukur parameter lapangan itu ya pH meter, ya TDS, termometer. Pengawetan itu dengan menambahkan asam supaya sampelnya awet. Gitu. Nah ini deskripsi mengenai wadah ya. Intinya langsung saja saya lompat ini. Ya, persyaratan alat wadah itu satu terbuat yang tidak mempengaruhi sifat contoh uji. Maka ini tadi ya. Kalau kita mau menganalisis logam, wadahnya adalah jerigen plastik. Kalau kita mau menganalisis parameter minyak lemak, maka wadahnya adalah botol kaca. Itu nomor satu. Ya. Tidak mudah pecah atau bocor akibat reaksi, tidak mudah rusak, mempunyai ketebalan yang memadai. Ya, jadi botol sampel itu ada yang jual ya di online. Mudah dicuci, ya, mudah aman dibawa, kapasitas alat tergantung tujuan, contoh mudah dipindahkan ke dalam wadah penampung. Nah, ini, ya. Nah, apakah gelas atau plastik? Kalau gelas namanya botol kaca, kalau plastik adalah jerigen plastik, maka penjelasannya tadi ya. Kalau logam, maka wadahnya adalah jerigen plastik. Tapi kalau analisis minyak lemak, wadahnya adalah botol kaca. Kemudian alat sampling. Alat sampling standar itu water sampler ya. Ini tidak ada water sampler ya. Ya mirip-mirip yang bawah ini. Ya, tapi kalau tidak ada apapun boleh, akhirnya jadi boleh. Seperti gayung bertangkai ini boleh. Sebelah kiri atas, gayung bertangkai. Atau menggunakan botol di botol. Tidak ada ya di sini. Nah, ini. Oh ini ada di tengah ini atas. Nah ini dulu Pak Mas juga diikutkan dalam e-balloting ya. Saya tidak termasuk yang setuju dengan metode menghadapkan ke arah arus. Ini menghadapkan arus. Saya merekomendasikan mulut botolnya di sebelah kiri, ya, bukan di kanan. Ya, tetapi suara saya kalah dengan suara di komunitas Mastan. Ya, jadi untuk menjadi standar nasional Indonesia seperti tadi, standar teknik pengambilan contoh air itu semula dalam bentuk ESNI. Ya.
itu R ding, RSNI itu artinya draft, rencana, ya rencana SNI. Terus sebelum nanti disahkan oleh MASTAN, Masyarakat Standarisasi Nasional atau BSN, Badan Standarisasi Nasional, dia harus melalui uji petik pakar. Nah, namanya balloting, itu uji petik pakar. Para pakar diminta untuk memberikan kritik sumbang saran secara terbuka. Nah, saya termasuk memberikan sumbang saran ini, tapi tidak terpakai ya. Tidak termasuk yang disetujui. Jadi kalau ini kan air sungai dari kanan, botolnya mulutnya dihadapkan ke kanan. Kalau saya air sungai dari kanan, mulut botol itu di sebelah kiri. Tujuannya apa? Tujuannya tidak terjadi turbulensi. Jadi air permukaannya masuk secara lembut. Kalau ini air permukaannya masuk langsung masuk ke dalam botol campur. Ya. Nah, gitu. Apa bedanya antara mulut di kanan dengan di kiri? Kalau di kanan itu nanti untuk ya kalau untuk parameter aerasi ya itu dia menjadi terpengaruh karena terjadi proses aerasi selama mulut botol ini dihadapkan ke kanan. Tapi kalau dihadapkan ke kiri aerasinya sedikit ya karena airnya mulus masuk ke dalam botol karena berlawanan. Jenis alat sampling itu banyak. Yang pertama tentu saja botol, ya, kemudian ember, terus tali kenur seperti ini, ya, tali jemur. Nah, alat yang sederhana itu gayung bertangkai seperti ini. Pak Mas, apakah gayung boleh atau enggak? Ya boleh, tetapi kita mau ngambil sampel sesuai kedalaman. Ya, jadi dengan itu maka yang bisa itu adalah gayung bertangkai. Atau alat yang namanya water sampler seperti ini. Ya, ini laboratorium punya ini, ya, water sampler. Tapi dulu sempat rusak. Barangkali sekarang ya rusak, tidak tahu. Ini membuka dan menutupnya ditentukan oleh pengguna di atas. Ya. Jadi kalau dia diturunkan dia membuka, nanti kalau dinaikkan dia menutup. Nah, jadi ada yang ngatur. Ini yang bagus, namanya water sampler. Kalau kita mau menganalisis danau ya atau waduk yang tidak dalam melainkan luas, pakai namanya point sampler tipe horizontal atau Wallenberg yang sebelah kanan ini. Ya. Tapi kalau kita mau menganalisis air sumur yang dalam begitu, maka kita pakai point sampler tipe vertikal atau Rutner. Ya, jadi Rutner itu untuk sumur, Wallenberg itu adalah untuk waduk. Gitu. Nah, ini water sampler yang otomatis, ya, dia bisa membuka dan menutup. Ini alat sampling yang lain sebagai pendukung, botol Nansen, Knudsen, Niskin, Van Doorn, Rosette sampler dan sebagainya. Mirip-mirip ya ini. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Ini alat-alatnya ya. Kalau betul lengkap ya kita bawa S-box ya. S-box apa toh Pak Mas? S-box itu adalah suatu wadah di mana kita bisa berikan di bagian luarnya es. Sehingga nanti suasana di box itu suasana suhu rendah. Biasanya 5 derajat Celcius. Ya. Tujuannya apa? Supaya nanti kalau parameter yang dianalisis itu parameter yang resiko rusak, dia tetap terbaca. Ya, contohnya adalah resiko rusak itu apa? Ya, setelah asar misalkan ada parameter-parameter tertentu misalkan. Nah, itu adalah bagaimana ya S-box itu nanti harus difungsikan pada suhu rendah supaya tidak rusak. Contoh nitrit, Ding. Nitrit itu kalau dibiarkan lama dia nanti akan rusak. Ya, maka kalau mau menganalisis nitrit itu harus dianalisis segera. Ya, kemudian pengawet, dry ice, sepatu boot, jas hujan, masker, sarung tangan, ya wajib ya. Label, selotip, spidol, lakban, wajib ya. Alat P3K dan surat tugas. Jadi harus membawa surat tugas. Nah, ada sampling, teknik sampling namanya composite dan grab ya. Ini lihat nih bawah ini. Metode pengambilan contoh uji itu ada komposit, ada waktu, ada komposit tempat dan grab. Jadi ada 3 ya.
komposit waktu, komposit tempat, dan grab. Kita mulai dari grab dulu. Grab itu mengambil seketika, satu kali tok. Itu namanya grab. Ya, jadi kalau Anda datang ke Bengawan Solo terus langsung mengambil di situ sekali, itu namanya grab. Ya. Kalau berkali-kali itu namanya composite. Ya, kalau berkali-kalinya dibedakan dengan tempat yang variatif namanya komposit waktu. Kalau berkali-kalinya dibedakan karena ulang ya. Kalau tempatnya variatif namanya komposit tempat. Kalau waktunya variatif namanya komposit waktu. Misal ya. Saya mengambil sampel IPAL dari PT Indo Asda Tama Kebak Kramat. Tapi saya ambilnya jam 1 siang, kita ambil satu kali sampel. Terus nanti jam 3 siang kita ambil satu sampel lagi. Jam 7 malam kita ambil satu sampel lagi. Jam 11 malam kita ambil satu lagi. Terus jam 2 malam kita ambil satu lagi, gitu ya. Terus sampel-sampel tadi kita campur untuk mewakili sampel apa tadi? Sampel Indo Adisi Datama ya. Maka itu namanya komposit waktu ya. Jadi berbeda dari waktu-waktu dijadikan satu. Kalau komposit tempat itu misalkan Bengawan Solo airnya kering kemarau maka terpecah-pecah. Ada yang aliran utama, ada yang aliran kecil untuk cuci tangan, ada yang aliran diem. Nah, itu nanti ada masing-masing tadi diambil waktu ya, ini tempat kemudian dijadikan satu. Itu namanya komposit. Itu ya. Nah, sekarang bagaimana pengambilan sampel sungai itu? Kalau orang tidak tahu, ngambilnya hanya sekali. Ya, padahal yang betul seperti ini. Kalau air sungai ya, dilihat debitnya. Kalau debitnya kurang dari 5 meter kubik per detik, ini termasuk besar loh ya, 5 meter kubik per detik. Maka cara mengambil sampelnya itu pakai cara yang atas. Ya, kita ada di tengah. Loh, nanti cara di tengah itu gimana Pak Mas? Boleh sewa perahu, boleh di jembatan. Ya, kita di tengah, terus kita turunkan botol sampel kita sampai setengah kedalaman di sini. Ya, terus botol sampel kita itu kita buka sampai airnya masuk penuh. Itu namanya adalah pengambilan untuk debit kurang dari 5 meter kubik per detik. Loh, maksudnya gimana toh Pak Mas itu? Maksudnya sungainya kecil, wong debitnya kurang dari 5. Ya, yang tengah ini sungainya sedang, yang bawah ini Bengawan Solo. Sungainya besar. Ya, kalau sungainya kecil itu ngambilnya hanya satu kali ini loh, Cah, di sini ini loh. Ya, jadi lebar sungai dibagi dua, kedalaman sungai dibagi dua. Nanti kita masukkan botol, kemudian tidak dibuka botolnya, jadi tetap isi udara. Terus sampai di titik ini botolnya dibuka. Terus diisi penuh, ditutup lagi, dibawa ke atas. Itu namanya pengambilan sampel untuk kurang dari 5 meter kubik per detik. Atau botolnya dibuka terus. Ini diberi pemberat. Jadi botol aqua diberi batu pemberat, terus dimasukkan. Dia buka terus. Maka begitu turun itu mengambil sampel dengan kecepatan alir yang sama. Gitu ya. Sampai bawah mentok duk gitu, kita tarik lagi ke atas. Kita tarik lagi ke atas. Tetap mengambil sampel air. Ya, tetap mengambil sampel air ini. Yang ini kita tarik lagi. Sampai ke atas sudah, nah, itu namanya adalah pengambilan sampel untuk debit kurang dari 5 meter kubik per detik. Kalau sungainya sedang, ya agak besar, maka penampang sungai ini dibagi tiga. Ini ya sebelah kiri ini. Penampang sungai dibagi tiga, sepertiga, sepertiga, sepertiga. Terus pada titik masing-masing tadi, sepertiga ada titiknya, 2/3 ada titiknya, diukur setengah kedalaman. Jadi setengah kedalaman ini dibuka kerannya, terus diambil. Maka itu sampel satu. Nanti dengan cara yang sama ini sampel dua. Atau continue. Ya, pada titik-titik tadi botolnya dibuka, diturunkan botolnya sudah, terus ditarik lagi dok, diambil. Nanti yang kedua juga begitu. Paham ya? Jadi teknik pengambilan sampel air itu idealnya ada caranya. Nah, kalau air waduk begini ya, air waduk itu kedalaman bukan debit ya, kedalaman kurang dari 10 meter, 11 30, 30 100. Nah, ini sekarang pemahaman menentukan titik-titik ya. Coba perhatikan.
Yang dipentingkan itu adalah pengaruh aktivitas manusia, Cak. Ya, ulang. Yang dipentingkan adalah pengaruh aktivitas manusia. Maka kalau di sini ada perkotaan dan industri, ini ada contoh ini, perkotaan, ini sebelah kanan ini, ya, dan industri, air sungai ini dari atas, dari utara ke selatan, air sungai. Terus masuk ke laut, ya. Maka kalau kita mau memetakan pengaruh perkotaan, ini pengaruh perkotaan ya, terhadap air sungai, maka titik yang diambil itu adalah titik 2 dan berapa itu? Ya, nggak kelihatan. 2 dan 4, tapi 4 yang atas ini ya. Nah, ya. Annotate. Yang ini ya. Ini titik upstream, terus ini titik downstream. Ya, ulang ya. Jadi kalau kita mau memetakan pengaruh aktivitas perkotaan terhadap kualitas air, ya, maka yang kita ambil titiknya 2. Titik upstream ini, ya, saya beri kode U. Nah, ini. Dan titik 4 yang atas ini, saya beri kode downstream. Tulisannya downstream. Ya, sekarang kalau kita mau mengambil pengaruh industri terhadap air sungai, titiknya yang diambil yang mana, Mas Iga? Pengaruh industri. Fahrul, ya. Yang diambil yang mana titiknya? Kalau kita mau mengambil pengaruh industri. 3 dan 4 bawah, Pak. Oke, yang diambil adalah 3, ini yang bawah ini 3 dan 4. Nah, adapun kalau 3 ini yang atas ini, yang 3 ini ternyata mbok ambil satu saja, dia sekaligus downstream dari perkotaan dan upstream dari industri, mbok jadikan satu titiknya boleh. Ya, jadi nanti secara total ngambilnya hanya 3, yaitu 2, ya, kemudian 4 dan 3 ini dijadikan satu, yaitu 3, ya, dan 4 bawah. Nah, gitu. Ya, jadi kalau jaraknya antara 4 atas dan 3 atas ini dekat, itu dijadikan satu, enggak apa-apa. Gitu, ya. Jadi yang dipentingkan itu adalah aktivitas manusia ada di mana. Nanti kalau kita mau memetakan pengaruh limbah industri atau pengaruh sungai ini terhadap waduk, ya kita ambil di sini ini, di waduknya ini, ya, diambil sebagai sampling. Itu kira-kira menentukan lokasi, ya. Kemudian kita masih ada 1 atau 2 yang penting ya, coba kita cek. Annotate-nya saya hapus dulu. Nah, ini kebahayaan ya, jangan mengambil sampel dekat bangunan strategis, misalkan di bawah jembatan ya, untuk sampel air yang merusak itu nggak boleh. Tapi kalau di atas jembatan kita mengukur airnya tetapi tidak merusak, boleh saja. Tidak apa-apa. Ya. Nah, nanti kalau titik-titik sampling itu harus dikoordinasi dengan dipetakan Google Map-nya ya, supaya nanti ada karakterisasinya. Nah ini ya, jadi kalau debitnya kurang dari 5, jumlah titik pengambilan contoh 2, jumlah kedalaman sampling 1, dan seterusnya itu ada aturannya. Ya, ini contoh limbah cair ya, ada influen, ada efluen. Kemudian lokasi bergantung pada homogenitas, density, dan seterusnya. Nah ini contoh yang lain ya, kalau air tanah ya. Bapak Ibu ingat, ya mahasiswa semua ingat, air tanah di dalam tanah itu mengalir ya, jangan dikira diam. Ya, maka kalau ini ada daerah industri sebelah kiri, kemudian di daerah kanan adalah daerah pertanian. Nanti kalau dipetakan air tanahnya itu mengalir dari utara ke arah mojok selatan begini, maka nanti titik nomor 2 ini adalah titik dampak dari daerah industri. Titik nomor 1 di sebelah kanan ini adalah titik dampak dari daerah pertanian, gitu ya, karena ada aliran air tanah. Jadi sumur di bawah itu mengalir. Nah ini contoh yang lain ya, kalau kita mengambil untuk kalau air limbah itu namanya IPAL itu namanya influen dan effluent ya. Kalau kita mau menyelidiki
apa namanya, sebelum dan sesudah proses limbah ya titiknya adalah 2 dan 3 ini. 2 dan 3. Lalu menyelidiki pengaruh limbah dari pabrik terhadap air sungai maka titiknya ya 4, 5. Ya, jadi memetakan titik itu penting supaya kita tahu ya. Ini contoh pengambilan sampel air sungai ya. Ini contoh untuk air waduk. Ini kita lopati air permukaan. Saya mau menunjukkan ini. Nah ini. Ya, tadi kan kalau ada suatu hotel membangun sumur dalam, apakah nanti sumur penduduk itu akan kering? Ya. Ingat bahwa antara sumur dangkal dan sumur dalam itu dua tempat air yang berbeda aja. Sumur dangkal itu namanya batasnya adalah unconfined aquifer ini yang di sini nih ya. Nah ini, tak beri notate aja. Nah ini. Ini itu tidak tertekan, airnya tidak tertekan karena termasuk berkontak dengan atmosfer. Ini. Nah, ini. Nah, ya ini daerah ini. Maka nanti kalau dibor untuk dijadikan sumur, ya hasilnya ya dia airnya nanti akan ada di sini nih, rata-rata airnya, mana rata-rata air. Nah, gitu. Ya, jadi sumur dari sumur dangkal itu dia nanti seperti ini, rata airnya akan ada di rata air mana rata air ini rata air. Nah ini di sini di bawah di ini anotek saya nggak keluar ya saya. Bukan. Ini nanti kalau dibor ketinggian sumurnya hanya segini ini. Ya, maka dia tidak sampai ke atas. Ini namanya sumur dangkal. Kalau nanti hotel membangun sumur dalam, dia ngebor seperti ini. Nembus kepada daerah aquifer tidak tertekan ini nembus. Maka nanti kalau dipompa karena eh, tinggi muka tanahnya segini, tinggi mukanya sumur dalam itu segini, maka nanti airnya memancar ini, airnya mancar. Kalau ini enggak, kalau sumur dangkal ini enggak karena tinggi muka airnya hanya segini ini muka air tanah. Ya, paham ya? Kenapa muka sumur dalam itu bisa memancar? Karena dia terhubung dengan sumur dalam dari daerah pegunungan gitu. Sehingga karena dia confined ya airnya itu tertekan maka ya sampai ke atas ini gitu. Gitu. Nah, kalau nanti dibor begini hotel menggunakan sumur dalam, apakah sumur dangkal penduduk kering atau tidak? Kira-kira kering atau tidak? Kalau ada eksplorasi sumur dalam. A, kering. B, tidak kering. C, terserah Bapak. Ayo. Ya, ternyata tidak kering, Cah. Ya, jadi ini tidak terganggu ini ya, karena ada aquifer kedap air ini loh, Cah. Nah, ini ada kedap air ini. Ya, jadi kalau sumur penduduk membuat sumur dangkal seperti ini, terus hotel membuat sumur dalam itu tidak terpengaruh. Tetapi kasus itu menjadi terpengaruh kalau ada crack ini loh, ada crack. Kalau ada crack atau retakan dimanapun, apalagi di bawah sini ada retakan, maka nanti kalau di bawah ini dibur dan dipompa sampai debitnya banyak, yang atas ini akan masuk ke dalam crack, ke dalam aquifer yang tertekan. Maka dia nanti ikutan kering. Ya, jadi kalau ditanya apakah bisa mempengaruhi tidak, jawabnya itu bergantung. Ada crack enggak? Kalau tidak ada retakan, dia aman, tidak saling mengganggu. Ya, tapi kalau ada retakan, sumur dangkal bisa kering kalau sumur dalamnya dibur besar-besaran. Gitu ya. Baik, saya kira itu saja untuk kuliah kita hari ini. Ini saya cek ya. Nah, sudah habis materinya ya.
materinya sudah habis. Ada banyak ya yang kira-kira tadi bermanfaat untuk ditelaah ya, sampling terutama itu, supaya ke depan punya pengalaman ya. Dan sampling itu memang perlu keterampilan khusus ya. Saya 5 tahun ya, sebagai petugas sampling untuk air dan udara waktu muda. Ya, nanti kalau tertarik ya silahkan bisa lihat caranya di laboratorium terpadu UNS. Terima kasih, kita akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, jadinya ujiannya gimana, Pak? Oh, ujian. Ujiannya belum tak cek di Google Form ya. Sekar nanti hari Senin atau Selasa WA ya. Nanti saya buatnya dulu, saya persiapkan dulu. Ya. Jadi Oke. ujiannya nanti dikerjakan di rumah, tapi tidak memakan jadwal reguler. Jadi setelah ini boleh berpindah ke Pak Channel. Ya, ujiannya boleh hari apapun. Nanti kita berikan batas waktu 2 hari atau 1 hari. Misalkan kita buka Google Form-nya sekarang, besok harus dikumpulkan, close gitu. Ya, Oh, ujiannya. gitu. Ya. Ya. Tapi dikerjakan sendiri, tidak saling melihat. Ya. Tidak boleh membuka ChatGPT, tapi boleh membuka PowerPoint. Nah, terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan live.